Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita akan lanjutkan materi ketiga dari Bootstrap 5, yaitu tentang kontainer. Karena kontainer ini penting ya untuk dipahami ketika kita ingin memanfaatkan Bootstrap dalam melakukan layout dari website kita. Jadi apa itu kontainer? Kontainer adalah elemen layout yang paling dasar di Bootstrap dan diperlukan ketika menggunakan grid system. Nah, ini utamanya kalau kita ingin menggunakan grid system, maka perlu kita tambahkan kontainer dulu. Jenis kontainer itu dibagi menjadi 3, ada kontainer, kemudian kontainer fluid, dan kontainer breakpoint. Masing-masing kita bahas satu persatu nanti. Mungkin lebih gampang kalau nanti kita kopas ini ya. Di sini sudah ada contoh responsive container itu seperti apa. Yang 1, 2, 3 ini adalah responsive container yang menggunakan breakpoint. Nah, breakpoint ini ya, breakpoint ini nanti diganti, misalkan breakpoint kita ganti SM, kontainer MD, LG, XL, dan seterusnya. Atau pilih kontainer atau kontainer fluid. Kontainer berarti kalau kita menggunakan ini maka lebarnya akan penuh di setiap responsive breakpoint. Kalau kita gunakan kontainer fluid maka lebarnya akan 100% terus sampai habis, sampai diperkecil juga tetap 100% lebarnya. Kita coba langsung di browser ya. Oke. Nah, oke, kita sudah masuk di kode editor. Kita buat folder file baru, klik kanan, new, kemudian latihan 3 underscore container gitu ya, HTML. Oke. Seperti kemarin, jadi harus kita setting dulu, kemudian kita tambahkan di sini, ini dokumen, ini kontainer, kemudian link tab, isinya adalah asset CSS Bootstrap min, sama satunya sama ini ya, saya lupa, script. Nah, ini copy saja lah. Oke, ini kita copy paste, save. Oke. Kemudian kita coba buat kontainernya. Kontainer itu bisa kita pelajari di mana? Di sini. Ini saya tutup ya. Jadi kita pilih dokumen atau documentation, kemudian kontainer. Nah, ini ya. Jadi ada beberapa pilihan kontainer, kontainer fluid tadi yang sudah kita bahas. Yang mana masing-masing breakpoint itu sebenarnya kapan kita memilih SM, MD, LG itu bisa dibaca di sini. Kurang dari sama dengan 7576 pixel itu sebenarnya di sini ya. Untuk mengecek bisa kita klik kanan inspect. Kemudian ini nanti ya pixelnya itu ada di sini. Kalau kita klik pilih responsive, nah ini berarti lebarnya 772 seperti itu. Kalau kita geser, ini dia sudah responsif ya. Ini punya Bootstrap memang soalnya responsif. Responsif itu seperti ini. Jadi nggak ngaco kalau misalkan kita lebarnya menyesuaikan dengan device yang kita miliki. Oke, ini kita keluar dari inspect, kita keluar aja. Nah, kemudian tadi mana? Oh sorry, kontainer. Nah, di kontainer ini kita coba secara default ngetiknya gini ya, div class container, selesai. Nah, kita lihat nanti seperti apa perbedaannya dan maksud dari masing-masing breakpoint ini. Kita copy aja di sini, kemudian kita paste di dalam body ya, klik kanan, paste, kemudian di save, kemudian kita buka di browser. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ini maksudnya apa gitu kan? Kita kasih warna ya biar jelas nanti. Kasih warna itu kalau di Bootstrap bisa kita lihat di sini color. Pakai namanya BG ya, BG.
BG color kalau background. Ini warnanya ada primary, secondary, sukses, info, warning, danger dan sebagainya. Kita kasih di sini BG warning misalkan. Yang ini BG apa ya? Danger misalkan. Ini BG sukses. Nah, kemudian ini BG info. Ini BG dark. Oke. Save, kita refresh. Nah, sudah kelihatan. Maksudnya apa? Ini kenapa kok yang satu hitam full? Nah, ini hitam full ini karena apa tadi? Karena ini adalah nggak kelihatan ya teksnya ya. Nggak kelihatan teksnya. Kita ganti aja. Warning aja. Nah, oke, kelihatan. 100% white until extra large breakpoint. Ngeceknya gini. Kalau misalkan ini kita perkecil breakpoint itu, ini kalau di browsernya bisa kita masing-masing beda-beda kan. Nah, ini dia akan ini yang small breakpoint, ini yang paling lebar ya. Ini kalau kita geser, nah akan menyesuaikan. Nah, seperti ini. Sampai kita ini paling kecil ini. Dia nggak pecah ya, dia nggak. Jadi lebarnya kalau large breakpoint itu lebarnya segini. Medium masih lebar lagi. Nah, segini ini baru medium, dia baru breakpoint ya. Seperti itu. Jadi ini dia bisa menyesuaikan. Beda lagi kalau kita gunakan kontainer tanpa atribut breakpoint. Jadi ini misalkan saya copy, kemudian di sini kita kasih kontainer aja. Nah, ini kontainer, ini saya kasih aja kontainer. Cuma kontainer ya. Satunya sama fluid ya. Satunya sama fluid sekalian. Bedanya apa biar tahu. Yang satu kontainer fluid. Nah, oke, kita refresh. Nah, yang ini cuma kontainer saja. Dia akan tadi penjelasannya adalah ini ya, lebar penuh di setiap responsive breakpoint. Responsive breakpoint itu tadi kan ini ya SM, MD, ini responsive breakpoint. Nah, kalau kita setting kontainer saja, dia sudah canggih jadi akan mengikuti masing-masing responsive breakpointnya seperti apa. Apakah di SM, kalau pas SM ya ikut SM. Kalau MD ikut MD, seperti itu. Ini perhatikan yang di sini, ini dia akan ikut terus ya sampai kecil ya. Bedanya, nah kalau ini kan melebar. Ini sudah melebihi breakpoint artinya. Kita geser. Ya, nah ini yang kontainer saja dia akan mengikuti. Sementara kalau yang fluid, ini fluid. Kalau fluid terus 100%, terus lebar, loss, dull, gak rewel. Refresh. Ini kalau kita atau di inspect aja ya, gampang lebih enak. Klik kanan inspect, kemudian ini diaktifkan. Kemudian pilihnya responsif, kita geser. Perhatikan yang ini, yang kontainer dia yang fluid, dia akan full terus, ya kan? Full terus. Sementara kalau yang ini breakpoint jadi turun ya. Nah, ini turun. Nah, ini segini. Yang cuma kontainer mengikuti yang ini ya. Nah, ini segini. Itu adalah kontainer. Gunanya untuk apa? Ini sangat penting karena nanti bisa membuat rapi dari desain kita. Contoh misalkan, ini saya keluar, saya akan membuat sebuah atau membuat teks gitu ya di dalam tanpa ada kontainer, maka dia akan aneh. Contohnya gimana ya? Kalau misalkan saya buat H1 misalkan, H1. Nah, save. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan kontainer dia akan rapi nanti.
Kita kasih kontainer di sini, berarti tinggal kita ketik gimana? Titik kontainer gitu ya, kemudian tab. Nah, dia akan membuat div dengan kelas kontainer. Ini kita paste. Tuh. Refresh. Nah, dia sudah ikut sini, ikut ini ya, kontainernya ini. Seperti itu, itu tadi simple dari kontainer. Kita nanti selanjutnya akan bahas tentang grid system. Tetap ikuti video ini nanti. Kita akhiri cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.